Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, sekarang hampir pertengahan kita masuki Ramadan. Saya ingin mengajak kita semuanya ke awal-awal Ramadan tahun 2 Hijriah. Ramadan pertama kali disyariatkan itu di bulan Sya'ban. Jadi 1 bulan sebelum Ramadan 2 Hijriah. 1 bulan sebelum Perang Badar. Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan. Sebelum ada perintah itu, Rasulullah ketika masuk Madinah, Rasulullah itu melihat kenapa orang Yahudi kok puasa di 10 Asyura itu. Suruh tanya. Ternyata orang Yahudi itu memperingati waktu itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Kemudian lantas Rasulullah mengatakan, saya lebih layak memperingati peringatan itu. Maka itu marilah kita puasa di bulan Asyura itu, 10 Muharram. Tetapi supaya berbeda dengan Yahudi ditambahi tanggal 9-nya. Kemudian ketika ada perintah di surat 183 itu, perintah itu kan hanya perintah saja. Wahai orang beriman, diperintahkan kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu supaya kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya perintah puasa. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau di perjalanan? Kalau sedang perjalanan. Kalau kita mungkin sekarang perjalanan tuh enak ya, mungkin pakai mobil ber-AC, pakai bus ber-AC, pakai pesawat ber-AC. Kalau dulu kan jalan kaki. Di panasnya seperti itu. Ya mungkin kalau kita ke Madinah kita sudah tidak menjumpai pasir-pasir itu karena yang kita lalui sudah lain. Kalau dulu panas sekali. Bagaimana ya Allah, ya Rasulullah kalau sakit? Akhirnya turun penjelasan di ayat 184 185. Ya. 184 185 itu menjelaskan bagaimana kalau di perjalanan, bagaimana kalau puasa itu pas sakit, bagaimana cara menggantinya, bagaimana tentang fidyah dan sebagainya. Jadi ada di situ. Waktu itu puasa tidak seperti sekarang ya. Waktu di awal-awal itu tidak seperti sekarang. Jadi puasa mereka kalau berbuka puasa, mereka berkeyakinan kalau sudah tidur gak boleh makan lagi. Gak boleh makan lagi. Kita menengok ceritanya Qais Al-Ansori itu suatu saat, dan inilah yang melatar belakangi turunnya ayat 187 tentang berbuka, tentang sahur. Tadinya ayat itu belum ada. Qais bin Sirmah Al-Ansori itu ketika pulang, dia bekerja berat ya, dia di kebun kurma. Waktu itu musim panas. Kemudian pulang tanya ke istrinya, wah istriku ada buka, ada yang dia makan. Rupanya istrinya juga jaga Qais ini, ya nggak ada sama sekali. Akhirnya istrinya keluar, yang jelas cari jaluan, cari pinjaman, cari utangan dan sebagainya. Toko juga nggak ada waktu itu. Akhirnya ketika sudah pulang membawa makanan, Qais bin Sirmah ini tertidur. Wis gak iso mangan maneh. Tertidur. Sampai akhirnya dilanjutkan puasa hari berikutnya.
wis gak pos, wis gak buka, gak sahur, gak ono sing dimakan karena sudah tidur tadi. Akhirnya dia bekerja, dia menguat-nguatkan diri, tapi akhirnya pingsan. Dan pingsan ini akhirnya sampai ke telinga Rasulullah, sehingga turun ayat yang ke 187 kan, 183, 84, 85, 86-nya itu kan sudah lain ya. 86-nya itu lain, bahwa Allah mengatakan jika hambaku bertanya padaku, katakanlah aku itu dekat. Sudah enggak nyambung dengan 83, 84, 85. Tapi kemudian muncul 87, 187. Nah, disitulah setelah turun ayat itu, maka tradisi berpuasanya sudah berbeda. Seperti yang sekarang ini. Jadi mereka sahabat semua itu boleh makan sampai datangnya fajar sodik, terbit. Pokoknya datangnya salat subuh sudah nggak boleh. Jadi memang saat-saat itu ya di awal-awal ya seperti itu cara puasanya. Kan memang nggak terbiasa puasa berturut-turut ya. Ketika tahun puasa kan mereka juga bertanya kapan puasanya, berapa hari dan sebagainya. Maka turun ayat 185, 184, 185. Monggo menjadikan wawas nanti setelah tarawih ini. Setelah turun ayat itu barulah puasa seperti sekarang ini. Setelah maghrib, setelah isya kita tertidur, kita masih boleh makan. Tapi kita harus tahu bahwa dulu sejarahnya seperti itu. Bahkan sejarah Idul Fitri pertama itu pada di Ramadan pertama. Mereka merayakan, tidak hanya merayakan Ramadan, tapi mereka fokusnya merayakan tanggal 17 Ramadan itu. Peristiwa apa itu? Perang Badar. Perang yang pertama kali, perang yang sangat luar biasa. Pertama kali perang melawan Quraisy setelah ada di Madinah. Sehingga Idul Fitri memang dirayakan. Jadi kalau sekarang kita merayakan dengan berbeda-beda, masing-masing daerah berbeda, ya itu sudah cara mereka merayakan itu pasti berbeda. Yang jelas kita tidak bisa menyatakan biyen zaman Rasulullah ini gak ono, saiki yo gak ono, gak bisa, dalil itu gak bisa dipakai. Biyen gak ono, saiki gak ono, berarti bid'ah, gak bisa seperti itu. Selama ada dalil pendukungnya itu ya bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita tahu bahwa kita wajib bersyukur bahwa puasa kita itu sangat ringan dibanding zaman dulu sahabat, dan sekarang kita pun untuk insya Allah sebulan ke depan insya Allah sudah ada bayangan besok makan apa, sahur apa dan sebagainya. Kita tinggal mengisi dan meningkatkan kualitas Ramadan. Semoga Ramadan ini Allah memudahkan kita, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, menghilangkan segala kesombongan yang ada di dalam hati kita, sehingga bisa menerima ilmu dari siapapun yang harus kita terima. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.